Halo adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan Simatupang Avatar dengan Kak Lamhot Simatupang. Yeay, pasti sudah menunggu kan, kira-kira siapa ya yang dapat hadiah pulsa 50.000. Oke, maaf videonya terlambat karena kemarin ada kegiatan. Nah, sekarang ini dari kemarin itu yang sudah kakak upload videonya, nah ternyata yang mengomentar itu ada beberapa orang, namun yang menjawab hanya 5 orang. Ini dia nama-namanya, sudah Kak Lamok tuliskan di sini, nanti tak bacakan dulu. Ini semua jawabannya yang betul ini ya. Nah, ada satu yang jawab tapi tidak betul, maafkan ya. Namanya itu adalah atas nama akun Nicelaya Nikita, maaf ya, belum betul jawabannya. Jadi yang menjawab itu sebenarnya ada 5, cuman yang jawaban yang benar adalah 4. Atas nama akunnya itu Gilana Sarah, Herlina, Rivaldi Simangunsong, dan Ana Simangunsong. Kira-kira menang siapa ya? Nah, ini kan sudah ada 4 nih, ada 4, nanti aku tak bacakan. Siap? Tapi kalau mau tidak lihat, saya tidak lihat, nanti tak ambil satu, terambil itulah yang dapat bisa 50.000. Oke, teretet, diacak dulu, diacak, nggak tahu siapa ini. Nah, yang menang adalah yang mana ya, ini ya, yang ini ya, aku ambil yang ini. Kita baca namanya pasti penasaran kan, videonya akan dilanjutkan nanti. Nah, sekarang kita akan membahas sesuatu yang sangat sering mungkin kita dengarkan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang namanya adalah cinta. Cinta. Oke, jadi cinta itu sebenarnya ada banyak ya, tapi kali ini kita akan membahas cinta yang mana dulu. Nah, di Alkitab dijelaskan bahwa cinta atau kasih sebenarnya itu digolongkan menjadi 4. Nah, apa aja? Yang pertama adalah mungkin yang kita kenal dulu. Ini yang mungkin yang sering kita lihat atau saksikan langsung. Namanya adalah kasih eros. Nah, kasih eros adalah kasih antara laki-laki dan perempuan lawan jenis. Sebaliknya, kasih eros itu dirasakan karena memang kita melihat karena dia cantik, mungkin dia tinggi, dia putih, dia mirip orang Korea, langsung kita suka sama dia. Dia ganteng sekali. Lalu timbullah namanya kasih eros itu tadi. Nah, kasih eros sebenarnya akan diwujudkan dalam bentuk pernikahan, lalu akan melahirkan anak-anak atau keturunan, yang nanti akan muncullah kasih yang selanjutnya, yang kedua itu kasih storge. Nah, adik-adik mungkin pernah merasa tertarik kepada lawan jenis, lalu merasa bahwa mungkin telah cinta, lalu mungkin berusaha untuk mendekatkan diri, lalu pacaran. Apakah itu salah? Di kekristenan, kasih eros ada baiknya tidak dilakukan ketika kita memang masih proses belajar. Kalau memang adik-adik memang masih sekolah, fokus saja dengan belajar. Fokus belajar dan jangan gak usah pikirin namanya pacaran atau cinta kepada lawan jenis. Tapi kan gak bisa dilawan. Ya, itulah namanya. Kita harus melawan namanya godaan untuk jatuh cinta. Jadi, kalau saran Kak Lamhot, fokus saja untuk belajar supaya kamu menemukan panggilan kamu atau kamu meraih cita-citamu. Karena seperti dikatakan oleh kitab suci di Yakobus 1 ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus dengan jelas mengatakan itu, orang yang mendua hati. Sebenarnya kamu ke sekolah mau pacaran atau mau belajar? Kalau kamu mendua hati, nanti kamu jadi tidak fokus. Kamu pacaran atau kamu belajar, memang proses belajar gitu, kamu sekolah SMP atau SMA atau bahkan kamu kuliah gitu.
kuliah nggak apa-apa. Nih yang masih sekolah dasar atau SMP, kamu sekolah gitu, terus kamu mikir-mikir yang lain, terus kalau kamu galau akhirnya pelajaran kamu jadi ketinggalan. So orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau memang kamu masih usia untuk belajar, sekolah saja. Nanti akan ada waktunya di mana kamu akan memiliki momen untuk jatuh cinta, lalu pacaran, lalu menikah. Jangan pacaran putus. Nah, itu namanya tidak Kristiani. Oke? Nah, selanjutnya adalah tadi sudah kakak sebutkan, kasih storge. Kasih storge ini sebenarnya baik sekali. Kasih storge adalah kasih di mana orang tua mengasihi anaknya atau anaknya mengasihi orang tuanya. Nah, bagaimana? Kamu sudah paham kasih storge? Apakah kamu mengasihi orang tua kamu? Apakah orang tua mengasihi kamu? Tentu saja ya. Tapi kadang mungkin kita merasa bahwa orang tua kita tidak mengasihi kita. Mungkin karena kita berpikir dia pilih kasih. Sebenarnya tidak. Saya yakin orang tua itu mengasihi semua anak-anaknya. Itulah namanya kasih storge. Bagaimana? Selanjutnya, kasih yang ketiga itu kasih filia. Kasih filia ini adalah kasih persaudaraan. Kasih kita kepada saudara kita, atau juga kasih karena kita berteman sama dia. Persahabatan. Nah, kalau kita berteman lalu kita mengasihi dia, itu namanya kasih filia. Nah, kasih filia ini ada syaratnya, yaitu kalau teman kita baik, maka kita juga baik. Nah, itulah dia. Makanya kita banyak berteman kepada orang yang baik-baik. Kita pikir dia baik, maka kita berteman sama dia. Itu namanya syarat. Kasih dengan syarat. Kalau dia baik, aku mau berteman sama dia. Kalau dia jahat, ada nggak yang mau berteman sama orang jahat? Tentu jarang sekali ya. Kebanyakan kita pasti memilih untuk berteman sama yang baik. Nah, itulah dia namanya kasih filia. Selanjutnya adalah kasih agape. Inilah kasih yang paling sempurna, kasih tanpa syarat. Mau kita jelek, mau kita jahat, mau kita ompong, mau kita bagaimanapun rupa kita, mau kita itu hitam, mau kita rambut lurus, rambut keriting, tetap dikasihi. Mau kita berdosa, mau kita orang baik, tetap dikasihi. Itulah kasih agape, kasih yang sempurna. Kasih agape ini dimiliki oleh Tuhan. Kakak sudah ajarkan 4 jenis kasih. Jadi bagaimana? Kasih mana yang belum kamu pahami? Hehehe. Ketik di bawah ya, supaya nanti kakak jelaskan lagi. Jadi kita sudah belajar 4 kasih. Itu dulu pelajaran hari ini. Yeay. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah mengenal akan jenis-jenis kasih. Kadang kami lupa untuk mengasihi teman, atau juga kadang kami lupa Tuhan bagaimana mengasihi orang tua kami. Bahkan kami kadang lebih ingat untuk mempraktekkan kasih eros, bagaimana kami mengasihi orang-orang yang kami sukai. Ampuni kami Tuhan bahwa kami harusnya mengasihi Tuhan lebih utama, lalu mengasihi keluarga Tuhan, apalagi kami masih usia sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya kami mengasihi dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adalah ini namanya lah Ana. Selamat buat Ana. Yeay, dapat pulsa 50.000. Nanti segera ditransfer. Dimasukin langsung pulsanya. Nanti aku tak chatting kamu, terus nanti kasih nomor kamu, terus aku isi pulsa. Yeay, selamat. Yang belum dapat, tenang. Ini tadi kan kita sudah saksikan videonya. Pertanyaannya adalah, nah kalau betul ini masih sama pulsa 50.000. Oke,
cara jawabnya hashtag Simatupang Avatar baru jawaban kamu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gampang. Tadi kita sudah berbicara mengenai cinta, kasih. Nah, pernah kan kita mendengar itu ada namanya mengerjakan sesuatu dengan penuh cinta. Mengerjakan sesuatu dengan penuh cinta. Kira-kira artinya apa itu ya? Mengerjakan sesuatu dengan penuh cinta atau dengan cinta. Nah, silakan kamu tulis jawaban kamu dengan cara hashtagnya Simatupang Avatar baru jawaban kamu di bawahnya. Contohnya Simatupang Avatar. Nah, jawaban kamu mengerjakan dengan cinta itu artinya mengerjakan dengan senyum-senyum. Itu contoh. Nah, komen yang terbaik akan mendapatkan pulsa 50.000. Oke. Pengumuman pemenangnya akan diundi pada hari Rabu. Oke, hari Rabu. Hari Rabu akan dikasih tahu, hari Rabu depan. Ya, demikianlah videonya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.